Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita. Interaksi sosial sebagai besar dilakukan secara virtual. Pandemi ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang melompati apa yang biasanya kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, saat ini sudah tidak dapat lagi kita lakukan. Selamat datang di kehidupan baru. Dan mau tidak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa jadi merupakan norma baru dalam kehidupan kita. Giat vaksinasi virus corona sedang berjalan setiap daerah. Bekerja, belajar, dan beribadah dilakukan di rumah. Serta menyediakan perlengkapan berikut: cek suhu tubuh, pembatasan jarak, serta berinteraksi dengan sesama. Penggunaan masker menjadi hal yang wajib kita lakukan apabila akan ke rumah. Virus ini telah mendorong kita untuk peduli dengan kebersihan dan memaksa kita untuk mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebarannya. Hal ini menunjukkan bahwa virus COVID-19 telah mengubah cara hidup kita dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM. Sampai dengan saat ini, pernyataan kapan berakhir hingga saat ini belum ada jawaban dan kepastiannya. Kita tentu tidak akan menunggu ungkapan untuk dapat beraktivitas kembali. Menarik kata-kata motivasi William Arthur Ward, ungkapan orang yang pesimis komplain tentang angin, seorang yang optimis berharap angin untuk berubah. Seseorang realistis menyesuaikan layar. Inilah momentum kita untuk beradaptasi dengan cara hidup baru sehingga dapat melewati pandemi yang telah menyebar secara global. Perubahan ini memang menyakitkan dan seringkali membuat kita tidak dapat karena perubahan ini berjalan dengan cepat dan mengagetkan. Namun masalah ini tentu harus kita sikapi dengan sabar, terus belajar, berpikir positif, beradaptasi dengan perubahan. Kita terpilih untuk melalui episode hidup ini, perubahan perilaku. Dunia memang mengalami goncangan dan resiko. Ketidakpastian semakin besar, cara mensikapi akan terjadi perhatian agar kita tetap bertahan. Di masa pandemi sehingga akan memunculkan perilaku dan kebiasaan baru. Belajar dan bekerja dilakukan di rumah sehingga interaksi dilakukan melalui Zoom. Kita tidak pernah membayangkan hari-hari dilalui dengan interaksi secara virtual. Anak-anak melakukan belajar secara online dan mungkin mereka sudah kangen dapat bermain bersama dengan teman-temannya. Kita sekarang begitu familiar dan dipaksa untuk beradaptasi dengan rapat-rapat atau pelatihan yang dilakukan melalui Zoom. Bisa jadi hal ini akan memunculkan generasi virtual. Kita memahami saat ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar dilakukan melalui pemesanan secara online dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus. Maka transaksi-transaksi yang kita lakukan cenderung lebih banyak dilakukan secara online. Kita juga menjadi saksi bagaimana peraturan PPKM harus menutup rumah makan, warung-warung kopi, kafe-kafe yang menawarkan kenyamanan untuk bersosialisasi sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan. Perilaku masyarakat telah merubah dengan menjaga jarak,
mengurangi kontak dan membeli sebatas pembelian dibawa pulang sehingga konsumsi yang dilakukan lebih mengarah ke pembelian sesuai kebutuhan sehari-hari dan kenyamanan tempat sudah tidak relevan lagi. Saatnya kita beradaptasi dan tidak menyalahkan keadaan yang sedang kita alami. Menteri Keuangan menyampaikan sebagai skenario terhadap dampak pandemi virus ini. Terhadap perekonomian Indonesia, skenario berat maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar 2%, dan skenario sangat berat maka pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,4%. Dengan skenario sangat berat tersebut, kemiskinan bisa meningkat 4,86 juta jiwa dan pengurangan meningkat 5,23 juta jiwa. Pemerintah tentu senantiasa mengupayakan segala cara agar pandemi ini segera berakhir, mensiasatinya dan mencegah langkah-langkah untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Kemampuan beradaptasi, namun tentu kita harus mulai berpikir untuk melalui kehidupan baru dengan cara-cara baru. Kita harus memulai melakukan perubahan dengan beraktivitas dan kegigihan untuk membuat cara-cara yang dilakukan relevan. Dengan perubahan yang terjadi, kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki di era saat ini relevan untuk kita implementasikan sehingga kita dapat survive dan melewati episode pandemi saat ini. Critical thinking dan problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk mampu memahami masalah yang saat ini sedang dialami dan memunculkan perspektif baru dengan kemampuan mengkonsekuensikan satu informasi dengan informasi lainnya dan menemukan solusi yang tepat untuk memulai kehidupan baru. Kita dituntut memilih informasi yang utama di era digital saat ini, selanjutnya memahami dan membuat opsi-opsi, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang saat ini kita hadapi. Creativity dan innovation, kreativitas dan inovasi. Di kehidupan baru kita dituntut mampu mengembangkan gagasan baru, bersikap responsif dan menerima secara terbuka terhadap perspektif yang baru dan berbeda karena adanya pandemi ini. Cara-cara lama sudah tidak relevan lagi untuk kita pertahankan karena itu kita dituntut mewujudkan ide-ide baru dan inovasi baru. Perubahan mendasar telah dialami oleh semua orang dan di era digital saat ini. Maka inovasi yang terkait teknologi akan sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan di setiap orang. Karena itu, wabah ini dapat menjadi pendorong munculnya ide-ide atau teknologi baru. Kolaborasi kita dituntut untuk bersinergi, bekerja sama secara produktif dengan pihak lain, beradaptasi dalam berbagai tanggung jawab dan peran, menghormati perspektif yang berbeda serta menempatkan empati di saat melewati masa-masa sulit. Penuh tantangan ini, kolaborasi ini akan memunculkan lebih banyak kelebihan yang dapat beradaptasi sehingga memunculkan keunggulan kompetitif. Bukan saatnya lagi kita saling mengalahkan atau menaklukkan, namun saatnya kita bekerja sama, kolaborasi dan sinergi guna meraih tujuan bersama. Communication atau komunikasi, kita juga dituntut mampu mengkomunikasikan informasi-informasi yang ada agar bisa dapat diterima, dimengerti oleh pihak lain. Di masa pandemi ini komunikasi kita banyak mampu memahami secara jelas bahasa tubuh dari masing-masing pihak. Kita tentu juga harus menunjukkan empati
dalam berkomunikasi. Karena itu, dalam berkomunikasi di saat-saat ini, kita harus jelas, transparan, dan rinci sebagai dapat tersampaikan dengan baik dan tidak salah persepsi. Era pandemi COVID-19 merupakan sejarah bagi kita yang terpilih untuk menghadapi tantangan ini. Kita tidak sendiri dan hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tidak elok apabila kita menyalahkan keadaan ini. Saatnya kita beradaptasi dengan kehidupan baru dan kita jadikan setiap langkah kita relevan dengan merespon perubahan sehingga mampu melewati pandemi ini. Bukanlah yang terkuat atau terpintar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Kutipan dari Charles Darwin tersebut relevan dengan masa-masa pandemi. Semoga kita dapat melewati tantangan ini dengan beradaptasi dengan kehidupan baru. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur. Amin, amin, ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.